kelas 02 Sake 015. Saya Rizkina Apriani. Perkenalkan, saya Safa Amalia Santoso dari kelas 02 Sake 015. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 02 Sake 015. Saya Reza Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu uang, suku bunga, dan output, analisis dan kebijakan pemerintah. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, dosen Bapak Dr. Haji Sugianto, SE. Investasi, suku bunga, dan pasar barang, suku bunga, dan pengeluaran agregat. Kenaikan suku bunga dan pengeluaran agregat menunjukkan satu kenaikan suku bunga dari 3% menjadi 6%. Akan menurunkan pengeluaran agregat dan mengurangi keseimbangan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, jika tingkatan suku bunga mengalami penurunan, investasi akan naik. Pengeluaran agregat mengalami kenaikan, maka pendapatan keseimbangan mengalami kenaikan. Permintaan uang, output agregat, pendapatan, dan pasar uang. Keseimbangan tingkat suku bunga tidak ditentukan secara eksklusif dalam pasar uang. Perubahan pada output agregat yang berada pada pasar barang akan menggeser kurva permintaan uang dan menyebabkan perubahan pada tingkat suku bunga. Jika terjadi kenaikan output agregat, permintaan naik dan suku bunga juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika output agregat turun, permintaan uang turun dan tingkat suku bunga pun ikut menurun. Kombinasi pasar barang dan uang. Kaitan pendapatan dan permintaan uang. Pendapatan yang ditentukan dalam pasar barang memiliki pengaruh yang cukup penting pada permintaan uang di pasar uang. Dari gambar di samping, penambatan output agregat menggeser kurva permintaan uang yang menyebabkan keseimbangan bunga naik dari 7% menjadi 14%. Halo teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kurva investasi. Tingkat suku bunga yang ditentukan di pasar uang memiliki pengaruh yang nyata pada investasi di pasar barang. Gambar di samping menunjukkan jika tingkat suku bunga turun, maka investasi yang direncanakan akan naik. Dan jika tingkat suku bunga naik, maka investasi yang direncanakan akan turun. Pengaruh kebijakan fiskal ekspansioner dan kebijakan moneter ekspansioner. Kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan output agregat. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter ekspansioner adalah suatu peningkatan pada penawaran uang yang bertujuan untuk meningkatkan output agregat. Pada kurva pengeluaran, kecenderungan untuk kenaikan pengeluaran pemerintah sebagai sebab dari berkurangnya investasi swasta disebut crowding out effect. Dari gambar di samping, jika pengeluaran pemerintah naik, maka output agregat pun akan naik. Selanjutnya, permintaan uang akan naik, tingkat suku bunga pun akan naik, namun investasi akan menurun. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh kebijakan ekspansioner keseimbangan uang.
Kebijakan ekspansioner disebabkan kenaikan penawaran uang. Suatu kenaikan dalam penawaran uang akan menurunkan suku bunga dan menaikkan investasi serta pendapatan. Akan tapi semakin tinggi tingkat output agregat akan meningkatkan permintaan uang. Dan hal ini akan menjaga jatuhnya tingkat suku bunga. Efektivitas kebijakan moneter terhadap investasi. Efektivitas kebijakan moneter tergantung pada kemiringan atau tingkat responsivitas fungsi investasi. Semakin curam fungsi investasi, maka investasi kurang respon terhadap perubahan tingkat bunga. Rendahnya respon tersebut menjadikan kebijakan moneter tidak efektif. Seperti gambar di samping berikut. Bauran kebijakan ekonomi makro. Pengaruh-pengaruh dari bauran kebijakan ekonomi makro dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Keterangan gambar. Tanda panah ke atas yaitu peningkatan variabel, tanda panah ke bawah yaitu penurunan variabel, tanda tanya yaitu tekanan yang dapat mendorong variabel bergerak berbeda arah. Tanpa adanya tambahan informasi yang cukup, kita tidak dapat menentukan secara spesifik ke arah mana variabel bergerak. Berikut penjelasan tabelnya. Di sini ada pengaruh fiskal, ekspansioner, yaitu pengeluaran pemerintah G meningkat atau pajak T akan menurun. Fiskal kontraksi, yaitu pengeluaran pemerintah G akan menurun atau pajak T akan meningkat. Pengaruh moneter ekspansioner, yaitu M akan meningkat dan moneter kontraksi M akan menurun. Faktor-faktor penentu lainnya dari investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat bunga, 2. Harapan penjualan masa akan datang, 3. Tingkat penggunaan modal, 4. Biaya relatif modal dan tenaga kerja. Thanks for your attention. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.